Perkenalkan, nama saya adalah Satifah Maulud Praklolong. Saya adalah mahasiswi Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, program studi Hubungan Internasional. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu politik dan pemerintahan Asia Tenggara. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas apa itu politik dan pemerintahan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah semua yang mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ badan atau lembaga serta alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Membahas tentang sistem politik dan pemerintahan, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang unik karena beragam sistem politik dan corak pemerintahannya. Setidaknya terdapat atau pernah terdapat 4 corak pemerintahan yang kontras antara satu dan lainnya. Yang pertama ada sistem pemerintahan republik, seperti Indonesia, Filipina, Timor Leste, dan Singapura. Yang kedua ada sistem pemerintahan sosialis komunis, seperti Vietnam dan Laos. Yang ketiga ada monarki konstitusional seperti Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Dan yang terakhir ada sistem pemerintahan junta militer seperti Myanmar. Sekarang kita akan membahas seperti apa sistem politik dan pemerintahan di negara Timor Leste. Sebelum kita lanjut dalam sistem politik dan pemerintahan negara Timor Leste, mari kita lihat seperti apa latar belakang negara Timor Leste. Sebelum menjadi sebuah negara, Timor Leste pernah mengalami proses penjajahan yang cukup panjang. Pada pertengahan abad ke-16, yaitu pada tahun 1515, hingga tahun 1975, Timor Leste berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Kemudian dari tahun 1975 hingga tahun 1999, Timor Leste berada di bawah kekuasaan Indonesia. Dan pada tahun 1999 hingga tahun 2002, Timor Leste berada di bawah kontrol PBB dengan diwakili oleh UNTAET. Nama yang digunakan pada masa penjajahan Portugis adalah Timor Portugis. Setelah berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama tersebut berubah menjadi Timor Timur. Kemudian berubah menjadi Timor Leste setelah Timor Leste memperoleh kemerdekaan pada 20 Mei 2002. Negara Timor Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara yang merdeka di abad ke-21. Sebab, walaupun pada 28 November 1979, Fretilin secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan bagi Timor Leste, namun sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat pada 20 Mei 2002. Dengan 83% masyarakat Timor Leste memilih Sanana Gusmao sebagai Presiden Timor Leste melalui pemilihan umum 14 April 2002. Sekarang kita akan masuk pada sistem politik dan pemerintahan Timor Leste. Sebagai negara demokrasi, bentuk negara Timor Leste adalah republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Baik presiden maupun perdana menteri sama-sama memiliki 5 tahun masa jabatan. Presiden Republik Timor Leste dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang bersifat universal, yang bersifat bebas, rahasia, pribadi, dengan sistem berdasarkan mayoritas suara sah tanpa menghitung suara kosong. Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari 1 kamar saja dan disebut Parlamento Nasional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun. Jumlah kursi di parlemen berjumlah 65 kursi. Undang-Undang Dasar Negara Timor Leste didasarkan pada Konstitusi Portugal. Timor Leste secara administratif dibagi menjadi 3 distrik, yaitu Aileu, Ainaro, Bobonaro, Dili, Ermena, Lautem atau Los Palos,
Liquika, Manatuto, Manfahe, Oe Kuse Ambenop atau Pantai Makassar, Fikwekwe atau Kabira Oan. Dili merupakan ibu kota Timor Leste sekaligus negara terbesar di negara ini. Bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Portugis dan Tetun. Agama yang dianut warga Timor Leste 96,9% Katolik Roma, dan 3,1%-nya adalah agama lainnya. Warga Timor Leste menggunakan dolar Amerika atau US dollar sebagai alat tukar mereka. Salah satu konflik politik dan pemerintahan yang terjadi di Timor Leste adalah proses merdekanya Timor Leste atau Timor Timur. Saat itu B.J. Habibie menjabat menjadi presiden. Presiden B.J. Habibie mengadakan jejak pendapat yang diselenggarakan 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNANET atau United Nations Mission for its Timor dan diikuti oleh penduduk Timor Timur. Dan pada saat itu 83% atau sebagian besar penduduk Timor Leste memilih untuk memerdekakan diri atau melepaskan diri dari negara Indonesia. Dengan keputusan yang diambil oleh B.J. Habibie dengan memberikan referendum kepada negara Timor Leste, hal ini membuat beliau tidak dapat mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Namun hal itu diterima dengan baik olehnya dan beliau juga menyadari akan kegagalannya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu menonton video saya ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.